Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para bapak dan ibu guru, wabil khusus yang sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kaliabang Tengah, yang terhormat Ibu Hajah Ratu Bawon Indah Wati SPD MSI. Mudah-mudahan beliau dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Supriyadi SPD MSI, Pak. MSI. Ya, ini MSI-nya nggak ada soalnya. Yang ketinggalan itu, Pak. Amin, Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nur Ali SAG. Yang saya hormati Ibu Saja Rifqoh SPD MSI. Mana ibunya? Rifqoh ini nama istrinya Nabi Ishak. Ya. Karena saya bilang namanya tadi, Pak. Namanya saya bilang, bukan istrinya ya, namanya. Para bapak dan ibu guru, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama duduk di tempat yang sangat baik ini, yaitu di majelis taklim. Mudah-mudahan dengan niat mengaji, dengan niat mengkaji ilmu, maka orang-orang yang niatnya belajar ini akan senantiasa dicatat matinya mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, salah satu doa yang sering kita panjatkan dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doa yang selalu kita minta sejak bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ramadan tinggal 1 hari lagi, hari Jumat. Tapi nggak ada jaminan di antara kita ketemu apa enggak. Ya, nggak ada jaminan. Oleh karena itu, terus kita berdoa, balighna ya Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Karena orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia sangat beruntung. Karena Ramadan itu adalah sesuai dengan namanya, Ramadan, membakar. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka dibakar dosa-dosa kita, dihapus, dilebur dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya dihapus dosa-dosa kita, tetapi amal ibadah kita nilainya berlipat ganda. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah ke tanah suci,
atau Bapak Ibu pernah ke tanah suci, nilai ibadah di tanah suci berapa kali dibanding di tanah kita, Bu? Oh, ibadah di tanah suci berapa kali lipat pahalanya dibanding di kampung kita? 700 Ya, yang bisa hadiahnya umroh nih. Nah. Saya alhamdulillah hari Jumat kemarin baru pulang. Alhamdulillah. Doain saya Pak Bawa jamaah 40 orang dan alhamdulillahnya saya nyampe aturan Saudi Arabia dicabut tentang karantina. Nggak ada PCR, nggak ada karantina. Bebas. Pas saya pulang, Indonesia dicabut, nggak ada karantina. Jadinya enak semuanya. Jadi berapa tadi pertanyaannya? 700.000. Ada guru agama sini. Oh, ini guru agama. Itu sebelah guru agama tuh Pak. Oh, sebelah guru agama juga. Guru kelas. Guru kelas. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah di Mekkah itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding di luar Mekkah. Ya, termasuk di kampung kita. Kalau ibu beribadah melakukan kebaikan di Madinah, maka pahalanya 1.000 kali lipat. Ya, kalau di Mekah 100.000. Kalau di Madinah 1.000 kali lipat dibanding di luar Madinah. Kalau di Masjidil Aqsa ada yang bilang 1.000, ada yang bilang 500. Nah, untuk kita mendapatkan pahala sampai 100.000 itu kan kudu harus datang ke Mekah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adil. Enak dong orang-orang yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah setiap hari dapat pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Kita boro-boro nyaba ke Mekah ya. Baru kepengen doang. Makanya Allah siapkan apa itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini mengerjakan yang sunnah dapat pahala yang wajib. Ibu sholat sunat duha pahalanya sama dengan wajib. Ibu sholat sunat taraweh pahalanya sama dengan yang wajib. Pokoknya yang sunnah-sunnah dikerjain di bulan Ramadan pahalanya sama dengan mengerjakan yang apa? Wajib. Sementara mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan pahalanya 70 kali yang wajib di bulan lain. Makanya yang wajib jangan sampai bolong, yang sunnah juga jangan sampai apa? Bolong. Apa Bu pekerjaan sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan? Salat sunat taraweh, satu-satunya salat sunat yang kita kerjakan ketika ketemu Ramadan. Di luar Ramadan nggak akan pernah kita bertemu dengan salat sunat taraweh. Kalau witir, tahajud, ya duha, kapan saja. Tapi taraweh hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Makanya rugi kalau sampai ada orang yang tidak mengerjakan taraweh. Rugi kalau ada orang yang sampai tarawehnya ikut juga bolong. Ya, sampai ada taraweh itu nggak full, padahal nggak ada kendala yang syar'i. Kalau ibu-ibu yang masih menstruasi kan kendalanya itu kendala syar'i gitu ya, yang tidak bisa dihindari. Jadi satu kesempatan yang hanya ada di bulan Ramadan itu yang harus kita maksimalkan. Karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bertemu lagi atau tidak. Ini kan kita sekarang udah orang-orang yang sisa-sisa corona. Ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Sisa-sisa corona. Bahkan sudah ada yang kemarin kelepek-kelepek, alhamdulillah masih hidup lagi gitu ya. Ya sekarang sudah normal, sudah enak. Makanya yang pakai masker masih takut corona berarti. Di Mekah kemarin gitu Bu. Di Mekah yang pakai masker dikata corona. Ya kan? Orang udah normal semua ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, jadi kita
Terus berdoa, balighna ya Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu panennya pahala. Maka kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Supaya terus ketemu dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami biar bertemu dengan Ramadan. Biar kami mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Pahala yang begitu banyak Allah siapkan. Dan satu-satunya Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita beribadah satu malam, malam itu mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Berapa tahun Bapak Ibu 1000 bulan? 83 tahun. Jadi kenapa umur umat Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70, jarang, di atas itu jarang. Kenapa umat kita, Nabi Muhammad, tidak seperti umat-umat terdahulu? Nabi Nuh alaihissalam, umurnya 950 tahun. Enak, kesempatan ibadahnya banyak. Tapi lagi-lagi Allah siapkan buat umat Nabi Muhammad, umurnya singkat, tapi nilai pahala ibadahnya bisa melebihi daripada umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Coba Bapak, Bu, kalau Solo udah usia berapa, Bu? Jelita, Pak. Jelita apa tuh? Jelang 50 tahun. Oh, jelang 50 tahun. Sama saya berarti ya. Berarti kalau 50 tahun, berapa kali Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Udah berapa kali? Katakan dari umur 30 sampai 40, berarti 10 kali kan? Kalau 10 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya, Bu, berarti kita sudah mendapatkan pahala ibadah 830 tahun. Kalau 10 kali. Bagaimana kalau 12 kali? Bagaimana kalau 20 kali? Apa enggak melebihi usianya Nabi Nuh? Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah berdoa terus, ya Allah, balighna ya Ramadan, balighna ya Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kalau udah ketemu sama bulan Ramadan, itu jangan disia-siakan. Apa kebaikan yang kita lakukan, nilainya pasti berlipat. Apa aja, termasuk ibu bapak mengajar. Jadi mengajar di bulan Ramadan dengan mengajar di luar bulan Ramadan, pahalanya pasti berbeda. Energi bapak ibu lagi puasa, ya, udah pastikan rasa lelah, rasa letih tidak sama dengan di bulan-bulan lain. Ibu-ibu udah harus pulang buru-buru karena harus menyiapkan berbuka untuk keluarga. Ya, jadi kalau di bulan lain pahalanya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, di bulan Ramadan itu yang tidak terhingga. Makanya kata Allah dalam hadis kudusinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi nggak ada yang tahu berapa pahala yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan ini. Terutama adalah ibadah puasa. Masih ada puasa Ramadan tahun kemarin yang utang sampai sekarang belum dibayar. Alhamdulillah ya. Ilokan kalau kata orang Ujung Harapan, ilokan ya. Udah Ramadan nyampe 1 hari lagi masih utang, yang kemarin masih apa? Masih ada. Nah, ya jangan sampai, Bu ya. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyambut bulan Ramadan yang akan datang besok, 1 hari lagi, ada 3 amal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bekali dengan ilmu. Karena ibadah seseorang tanpa ilmu ditolak. Ibadah seseorang dilandasi dengan ilmu, itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Umpamanya tahu mengerti tentang puasa, tahu membatalkan puasa, tahu
yang menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara kita tidak ada ilmunya, puasa sama nggak puasa lagunya, gayanya sama aja. Tukang goroin orang, tukang bohongin orang, tukang nipu orang, ya. Atau tukang gosipin orang, atau tukang apa tuh namanya, ngegibah orang. Makanya Ibu, ada satu sahabat Rasulullah menjadi sekretaris pribadi Nabi. Siapa sekretaris pribadi Nabi? Halo? Ada guru sejarah sini. Sekretaris pribadi Nabi yang tukang nulis wahyu, namanya Zaid bin Sabit. Itu beliau masih usia kecil sudah hafal Quran. Beliau orang yang cerdas. Beliau orang kepercayaan Nabi. Kelebihannya ada di ibunya. Salah satu kebiasaan ibu Zaid bin Sabit, dia no gosip, no ngerumpi, no ngomongin orang. Makanya dia melahirkan putra yang sangat istimewa. Jadi ternyata kebiasaan buruk kita selaku orang tua yang suka ngegosip, suka ngomongin orang, suka ngumbar-ngumbar aib orang, kejelekan orang, itu berpengaruh Bapak Ibu dengan anak kita. Kita kan semua sepakat pengen punya anak soleh dan soleha. Tapi ibu bapaknya yang kagak soleh sama nggak soleha. Salah satunya adalah ibunya Zaid bin Sabit ini menghindari dari yang namanya gosip. Dalam satu majelis, kalau dia duduk bareng-bareng, kemudian ada orang yang gosip gini, gosip ini, udah dia menghindar. Maka dia menelorkan bisa mampu mencetak putranya Zaid bin Sabit menjadi orang yang sangat istimewa. Nah, itu tergantung kita selaku orang tua, ya. Nah, jadi yang harus kita bekali adalah ilmu bagaimana puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ngegosip itu Bu, itu puasa kita jadi hilang pahalanya. Itu yang saya maksud tadi. Ketika bulan puasa sama bukan bulan puasa, ketika bulan puasa itu jangan disamain. Maka kalau kita sama aja puasa sama nggak puasa, gayanya gitu ngomongnya, ngatain orangnya, berarti itu orang belum mengerti tentang ilmu ibadah puasa. Sayang, puasa dari subuh sampai maghrib yang dia dapat hanya apa? Haus dan lapar, tapi pahalanya hilang. Gara-gara apa? Ngegosip. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang puasa itu apa Bu? Puasa mulutnya, puasa hidungnya, puasa matanya, puasa telinganya, puasa tangannya, puasa kakinya, puasa juga kemaluannya. Jangan coba-coba ibu tengah hari bolong lagi berhubungan intim sama bapak mamanya ya, sama bapak sama ibunya, ya kan? Ternyata ketika saya ceramah di satu tempat Bu, ada orang yang agak paham. Kata dia mah kalau puasa itu pokoknya nggak makan, nggak minum. Kalau begitu mah boleh. Lah kata dia, lah saya katanya udah berapa kali sebulan Ramadan katanya ya, begitu. Nah, itu berbahaya Pak. Karena ilmu puasanya tidak dimiliki. Makanya dalam kitab Imam Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ilmu itu adalah sebelum dia berucap, sebelum dia melakukan aktivitas, beramal itu, beribadah. Maka ilmu lebih utama untuk kita cari. Kalau kata Muaz bin Jabal, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya, amal itu ngikutin. Jadi 0-0 besar, ya. Kalau orang beribadah nggak ada ilmunya, ibadahnya itu pasti nggak akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak apa-apa ibu sekalian, nanti cari ilmu zaman sekarang tuh gampang. Apa mau bikin pengajian setiap pekannya, atau mau ngelihat dari media sosial hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Karena Ramadan hanya datang 1 tahun sekali. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa lebih baik. Nah sekarang kita mulai Ramadan ini lebih baik, lebih berarti, lebih bermakna, dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan puasa sama haji sama umroh sama nggak Bu? Sama-sama kewajiban Allah. Kenapa ketika orang haji, orang umroh itu sampai ada manasiknya? Kenapa orang mau ibadah puasa itu nggak ada manasik puasa? Nah ini salah satu adalah media manasik puasa, supaya mengingatkan kita semua bahwa puasa Ramadan hanya datang setahun sekali dan kita hanya ketemu sekali saja dengan dia. Maksimalkan ibadah kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Bu ya. Nanti silakan Bapak Ibu, nanti saya kasih forum pertanyaan kalau ada yang mau. Terus kemudian yang kedua yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan ini, taubat qoblal amal. Jadi bertaubat sebelum kita melakukan aktivitas. Makanya Ibu sekalian, Ibu kalau berdoa langsung berdoa apa didahului dengan istighfar. Nah, itu satu contoh yang Nabi lakukan, Pak. Jadi sebelum kita minta sama Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, mulailah dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dalam rangka sebelum kita beramal soleh, melakukan ibadah, istighfar dulu. Kita bersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Nah, Ramadan yang besok akan kita lakukan itu luar biasa. 1 bulan penuh perjalanan ibadah kita. Ya, maka mulailah dengan bertaubat. Baik taubat kita kepada Allah maupun taubat kita kepada sesama. Kenapa tadi dikatakan oleh Ibu, tolong maafin saya Ibu ya yang Ramadan, supaya kita betul-betul bersih. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini yang harus kita lakukan. Ketika orang-orang yang bertaubat, dalam banyak ayat Allah sudah janji, semua orang-orang yang bertaubat itu pasti akan Allah ampuni sebanyak apapun dosa yang dia punya. Ada beberapa ayat. Yang pertama surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Di mana kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 100 ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia menempati Allah pengampunan lagi maha penyayang. Dalam hadis kursinya Allah bilang, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni engkau sebesar apapun dosamu dan aku tidak peduli. Nah, ini hadis kursi yang Allah sudah nyatakan. Nah, tugas kita adalah sekarang bagaimana kita beristighfar, meminta ampun, berdoa kepada Allah supaya menjelang bulan Ramadan ini kita betul-betul dibersihkan. Bersih hablum minallah, bersih juga hablum minannas. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, atadruna minal muflis. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Bu, apa yang disebut orang bangkrut? Bu, apa? Rasulullah pertanyaan Nabi ini, Bu. Atadruna minal muflis, tahukah engkau apa yang disebut orang bangkrut? Kata Ibu tadi, nggak punya duit, nggak punya harta. Itu yang dijawab oleh sahabat. Wala mala wala dirhama ya Rasulullah. Orang bangkrut itu ya Rasulullah orang yang nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya kekayaan. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu orang yang nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala ibadah, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji. Tetapi dia juga membawa dosa, pernah nyakitin orang, pernah mencaci orang, pernah menuduh orang berzina, pernah menzolimi orang, dia bawa. Maka kata Allah, kalau ada kamu sering menyakiti orang,
menzolimi orang, iya Pak. Kemudian orang itu dosanya akan habis. Makanya nih Pak Ustadz sering ngatain saya, ngomongin saya, maka dosa saya akan habis, dihapus dengan sebab kita sering diapain, diomongin, dijelek-jelekin. Kalau ternyata dosa saya habis Pak, dosa saya habis, karena udah sering diomongin ya, kan habis lama-lama. Maka apa ini? Pahala yang ada di sini pindah ke sini. Dosanya saya pindah ke sini, kan udah habis, masih sering diomongin juga ya. Pahala orang ini akan pindah ke orang yang diomongin. Itu namanya orang bangkrut. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah Ibu Bapak itu mau nggak jadi orang bangkrut? Nah kalau nggak mau berarti apa? Hindari sering nyakitin orang, hindari sering ngomongin orang, hindari sering apa? Menzolimi orang. Karena itu adalah akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kebaikan kita akan berpindah ke orang lain. Nauzubillah. Itu yang kedua. Jadi hal yang harus kita lakukan yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan puasa besok kita diberikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, perbanyaklah minta kemudahan. Ya, perbanyaklah minta kemudahan. Karena kita yakin, Bu, Ramadan itu akan banyak kesulitan yang kita hadapi. Terutama kesulitan fisik. Kan banyak orang ketika disuruh puasa, oh saya emah, jadi saya nggak puasa, gitu kan ya? Ya gitu. Kalau ini mamanya beda, mamanya malam doang, mah, gitu ya. Mamanya panjangan Pak ya. Sebelum sahur. Iya sebelum sahur, mah, gitu. mah sebelum sahur. Sebelum sahur ya kan. Kalau udah sahur stop ya kan. Bukannya selat terawih. Selat terawih boleh, jangan-jangan buka puasanya begitu Pak lagi. Karena udah nggak ketahan, udah buka puasanya begitu aja dah katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah berdoa terus minta kepada Allah kemudahan. Karena banyak kesulitan. Karena begini Bu, coba Ibu saya tanya, ibadah apa yang paling berat? Orang bilang paling berat ibadah haji. Ya, orang bilang ibadah haji. Ibadah umroh, haji paling berat. Berat fisiknya, berat juga apa? Duitnya, ya kan? Padahal kalau ditanya beratnya ibadah, puasa. Ibu haji berbulan-bulan boleh makan. Ya, boleh berhubungan intim, boleh. Ya kan? Jadi apa Bu? Ada di haji yang Oh, ada bujangan. gadis Bu. Udah Bu, jangan ditutup. Besok Ibu tinggal lihat liputannya di YouTube saya. Ya kan? Jadi ibadah puasa ibadah yang paling berat. Ya. Kita sholat, memang ketika sholat kita dilarang berbicara, dilarang makan, dilarang berhubungan intim, tapi hanya beberapa menit. Coba puasa, berapa belas jam kita dilarang dalam berpuasa? Kalau di iklim kita 14 jam. Ya, di iklim kita 14 jam. Coba di Saudi Arabia atau di Mesir, pas besok bulan puasa, jatuh di musim panas, subuhnya 3:30, maghribnya jam 8:30, ditambah cuacanya apa? Panas, lebih berat lah. Kita alhamdulillah dari tahun ke tahun kagak apa? Nggak berubah-ubah segitu. Jadi selama kurang lebih 14 jam kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang sini, semua organ tubuh kita ikut dilarang berpuasa. Dan itu pekerjaan yang berat. Ya, berat. Makanya Allah itu menyebutkan dalam hadis qudsinya as-saumu li, gitu. Puasa itu untuk Allah dan aku yang membalasnya. Makanya begitu beratnya ibadah puasa, di dalam surga Allah sudah siapkan satu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan.
Jadi orang-orang yang berpuasa nanti masuk pintu surga namanya Babur Rayyan. Khusus orang-orang berpuasa. Ketika mereka masuk, habis tutup. Nggak bisa masuk lagi orang-orang yang tidak berpuasa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu bukan hanya mendapatkan keutamaan yang tadi saya sebutkan, tapi dari segi kesehatan. Ya, puasa itu jauh lebih sehat. Makanya orang-orang Mesir kuno, ya Mesir kuno, zamannya Fir'aun dulu, mereka tuh rakyatnya diwajibin puasa sebulan 3 kali, 3 hari. Kalau umat Islam apa namanya? Yaumil Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu sudah dijalani oleh orang-orang Mesir kuno. Ternyata areal wilayah Mesir kuno itu lebih sehat penduduknya dibanding tetangga negaranya yang tidak berpuasa. Ya. Jadi kalau dalam teori ilmu kesehatan, Pak, 10 hari pertama kita puasa Ramadan, dia sudah menghilangkan 10% penyakit yang ada dalam diri kita. 10 hari kedua dia akan menghilangkan 66% penyakit yang ada dalam diri kita. 10 hari yang ketiga, maka dia sudah membebaskan seluruh penyakit yang ada pada diri kita. Nah, cuma terkadang kita puasanya tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, sehingga tidak bisa menyehatkan. Apa, Bu? Saya puasa juga, puasa mau rajin, Pak, saya. Tapi begini-gini juga, sakit-sakit juga ya, nggak sehat-sehat. Saya bilang itu pasti ada faktor yang tidak sesuai dengan aturan Nabi. Contoh, Ibu kalau buka puasa, apa dulu yang diserbu? Harusnya manis ya. Teh manis, kopi, gorengan, bala-bala, risol, kolak ya. Itu sunnah Nabi enggak? Enggak. Kurma. Sunnah Nabi apa? Kurma. Kalau nggak punya kurma, air putih. Itu dulu kejar. Karena ketika kita lakukan ikut Nabi, dapat pahala sunnah double. Itu aja udah kita ngejalanin. Nah, ini yang disebut tadi bekal menjelang Ramadan dilandasi dengan ilmu. Contoh yang kedua, ibu bapak kalau buka puasa berapa menu yang ada disiapkan? Sebanyak-banyaknya. Kalau belum miar-miar ini perut, kenal miar-miar, Bu? Apa sih Pak miar-miar? Kemelakaran. Kolak dia makan, risol dia makan, bolu dia makan, ini dia makan. Akhirnya keberkahan ya. Akhirnya ada bahasa balas dendam. Besok kan gua seharian nggak makan. Ini yang menyalahi sunnah Nabi. Sementara puasa itu udah kasr syahwat, membakar, merusak, menghilangkan syahwat. Jadi syahwat itu timbul besar dan gede akibat makanan yang berlebihan. Nah, itulah yang tidak sesuai dengan anjuran Rasul. Jadi nggak ada istilah berbuka puasa itu balas dendam, nggak ada. Yang membuat akhirnya nilai puasa itu tidak punya nilai yang besar buat diri kita. Tetep puasa-puasa mah Ramadan, gua gemuk-gemuk juga, agak kurus pisan ya. Lah habisnya orang buka puasa apa masuk. Kayak karung bolong ya. Karung goni. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu kadang kita puasa tidak kita apain. Tidak kita perhatikan, sehingga tidak punya pengaruh terhadap apa? Nilai ibadah puasa itu. Makanya kata Nabi puasa itu adalah menyehatkan. Ya, puasa itu menyehatkan kalau kita ikutin aturan Nabi. Yang ketiga, contoh ketiga, pernahkah ibu terlintas ketika sahur? Ya, sahur kadang-kadang emang malah udah begadang, udah gue sahur sekalian deh jam 1, jam 2. Ada orang begitu, Bu. Dan itu nggak disunahkan. Atau ada orang yang tidak sahur. Makanya Nabi pesan tasaharu fa inna saharata baqaratun. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun sahurnya kamu hanya meneguk air.
Makanya sunnah Bapak Ibu sekalian ketika sahur itu diakhirkan. Berapa ukurannya? Ukurannya kalau orang baca Quran 50 ayat. Jadi kalau subuhnya jam setengah 5, berarti jam 4 kita sahur. Kadang-kadang kan lebih Bu ya. Akhirnya berpengaruh sama yang lain. Jam 8 pagi krakak krukuk ini udah lapar perutnya. Karena dia sahurnya tidak ikutin sunnah Nabi. Dan bahkan ada orang yang tidak sahur. Apa ya? Meremehkan sahur. Padahal di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah buat siapa? Berkah buat diri kita yang sedang berpuasa. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ditanyakan saya persilakan. Ayo. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Mau masuk YouTube? Iya. Apa mikrofon tadi mana? Mikrofon Ibu. Maaf Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nanyanya melenceng ya. Iya. Tadi kan kita puasa itu sahur ada yang jam 1 malam gitu ya. Terus kita biasanya karena saya sering mendengar pendapat kalau kita berhubungan dengan tidur bareng sama suami, itu yang benar itu mandinya sebelum azan subuh Apa setelah gitu? atau masuk imsak gitu. Ya. Jangan itu Bu, jangan itu. Mewakili itu ya. Malu ya menanya ya. Jadi karena saya sering dengernya kayak gitu Pak Ustadz. Jadi ada yang bilang sebelum imsak, ada yang bilang sebelum azan subuh gitu. Jadi yang benar. Udah, jadi kan kita kalau mau tidur bareng jadi mikirin mandi. Mikirin mandi. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya, luar biasa. Mewakili dari ibu-ibu, ya kan? Gara-gara mikirin mandi, akhirnya pas lakinya ngajakin nggak mau. Alas Pak, mandinya ntar ribet, kapan tahu lagi, gitu kan ya kan? Jadi mandi itu Bapak Ibu sekalian adalah karena ketemu dengan sholat. Karena ketemu dengan waktu sholat. Salah satu syarat sah sholat kan suci. Suci hadas besar, suci hadas kecil. Ya kan? Lah kalau ibu nggak bulan puasa, berhubungannya di habis subuh, ya mandinya kapan Bu? Ntar mau johor baru mandi kan? Iya. Umpamanya, Langsung mandi. ya kan, langsung mandi, alhamdulillah ya. Artinya kewajiban mandi itu karena kita ketemu dengan waktu sholat. Seandainya tidak ketemu waktu sholat, ya nggak apa-apa sebetulnya. Nah, cuman lebih cepat lebih baik, lebih bagus, gitu kan? Ya kan? Lebih cepat lebih bagus. Jangan lebih cepat lebih bagus. Berhubungan jam 11 malam kata Pak Ustadz lebih cepat lebih bagus. Ya udah saya habis berhubungan 11 malam mandi juga dah. Bukan ya kan? Bukan ya kan? Nggak apa-apa mau habis selesai sahur silakan. Mau sebelum sahur, sebelum nyiapin apa-apa silakan, begitu ya. Tapi yang jelas kewajiban mandi itu karena kita ketemu sholat subuh. Nah, sholat subuh itu adalah syaratnya wajib apa? Suci, wajib bersih, gitu kan. Cuman ibaratnya kalau lagi masak, nyiapin sahur, kalau kata orang sana mah kepet. Kenal bu, kepet, ya kan? Lah jorok banget itu ya, pengalaman belum mandi, gitu kan? Umpamanya begitu ya. Jadi memang mandi lebih cepat lebih apa? Bagus, gitu kan? Bahkan kalau nambah dalam Fatwa Qardawi, ya kalau nambah ya. Mau nambah lagi mamanya berhubungannya itu memang bagusnya mandi atau berwudu kalau mau nambah, karena kalau hikmah mandi itu kan Bu mendatangkan energi baru, segar kembali,
wangi kembali, akhirnya punya gairah yang baru. Ini mah kalau mau nambah udah bau apa tuh, bau iler ya. Ya gimana mau nambah tuh mah, begitu kan? Jadi sunnah ketika menambah itu suruh apa? Berwudu, begitu. Ayo lagi Bu, yang nanya. Ayo, silakan. Ada. Ayo Bu Lilis. Ada Bu Lilis. Ada. Bapak-bapak. Katanya kalau merokok nggak batal. Kan kagak dimakan, Pak. Kagak dimakan ya. Jadi puasa itu yang membatalkan adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang. Iya, mau lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur, lubang kubul gitu. Makanya salah satunya kenapa orang ketika berpuasa dilarang berhubungan intim. Larangannya adalah ketika dia masuk itu. Masuknya. Karena memasukkan sesuatu kepada dalam lubang itu. Nah, itu yang menyebabkan apa? Batal. Ngapa Bu? Ngapa? Ayo ngapa? Iya. Ngupil itu boleh, memasukkan sesuatu yang bisa sebetulnya yang kalau jenisnya makanan dia itu bisa mengenyangkan, ya kan? Bisa mengenyangkan. Makanya ketika dia ngupil Ramadan dengan ngupil di bulan Ramadan itu beda, ya kan? Ini mengupil di bulan Ramadan uplek banget gitu kan? Ya kan? Sama kayak ngupil bukan di luar bulan Ramadan. Ya kan, sama kayak orang ke kumur. Ibu pasta gigi, nyikat gigi itu kan, itu boleh sebelum zawal, sebelum dia tergelincir matahari. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, makruh. Bukan nggak boleh, makruh. Kayak kita mau wudu ke kumur dulu gitu kan. Nah, sesudah zuhur maka makruh. Sama kayak ibu orang panas banget ya, biarin deh gue berendam aja dalam bak dah, gitu kan ya. Ya kan berendam dalam bak, emang kagak masuk gitu kan. Tapi kan dia punya energi baru, seger gitu. Maka itu hukumnya makruh. Ya kan? Seperti itu. Oke, lagi. Ayo, mumpung belum keluar ini. Kalau udah keluar nanya bayar. Nah, ini bayarannya satu paket. Ayo lagi. Nah, itu barusan tadi kapan? Jadi gosok gigi boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari. Iya, sebelum johor. Kalau sesudah johor, hukumnya menjadi makruh. Bukannya nggak boleh, makruh. Lebih baik dipelihara. Gitu, lebih baik dipelihara. Ya. Iya dah, ayo. Iya nggak masuk YouTube dah. Ayo terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu bu. Lanjut. Dengar banget. Jadi setahun yang lalu kita kan setahun yang lalu vaksin di bulan Ramadan. Iya betul. Nah terus berarti kan memasukkan benda ke dalam tubuh kita. Iya. Nah itu pada saat itu sih ada beberapa teman yang bilang tidak apa-apa, Iya. tidak membatalkan puasa. Iya. Nah karena kita sudah kejadian, bagaimana Ustaz? Ya. Pertama jawabannya, Ibu ntar buka link tentang vaksin di YouTube saya. Ya, pertama tuh jawabannya. Ntar tinggal buka di YouTube saya tentang vaksin di bulan Ramadan atau suntik di bulan Ramadan, ya kan? Itu jawaban yang pertama. Tinggal buka YouTube Nur Anwar Amin, nama saya. Jawaban yang kedua, tadi saya bilang yang batal itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Kalau suntik lubangnya apa bukan? Agak ada lubang. Nggak ada lubang dia mah. Dilubangin. Ya kan? Jadi masuknya bukan di jalur yang berlobang. Iya, maksudnya gitu di sini di pantat atau gitu. Pokoknya bukan di lubang aja gitu. Ya kan? Maka dia menjadi sah, boleh. Yang ketiga, bahwa ketika ibu disuntik bukan suntik vitamin atau suntik mengenyangkan atau menyegerkan gitu.
tapi adalah suntik obat, maka boleh. Kemudian yang keempat, kalaupun ibu parah sakit, bukan hanya disuntik saja yang boleh, tapi tidak berpuasa pun boleh, ya kan? Fa in kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu berpergian, maka boleh kamu tidak berpuasa, diganti di lain hari. Tapi di ujung ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa lebih baik kalau kamu tahu. Gitu Bu ya. Jadi suntik di mana Bu? Bukan di lubang hidung, bukan lubang kuping, bukan Ibu ya. Gitu. Jadi selama dia masuknya bukan karena niat tadi, maka hukumnya apa? Boleh, sah. Good, bagus tuh. Ya, pertanyaannya. Boleh. Lah, kan saya bilang tadi, konsepnya yang batal itu apa? Memasukkan. Tentu itu masuk apa keluar? Air masuk kalau enggak. Nanti maksudnya gini kan keluar terus airnya masuk. Enggak Bu, enggak mungkin ya kan? Ya kan? Kak, nih itu sebuah keajaiban keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lubang-lubang yang sudah ada di diri kita, ketika kita tenggelam ke dalam air, itu nggak ada yang masuk. Kecuali kalau kita sengaja masukin. Coba ibu berenang. Lah kalau dari bol ibu pernah masuk, lah pada kembung berenang Bu, ya kan? Itu keajaiban Allah, nggak ada yang masuk, walaupun dia berlubang, begitu kan? Lah dari kemaluan ibu masuk air, dari bol ibu masuk air, lah pulang berenang pernah mengkak semua kan gitu ya. Jadi nggak ada yang masuk insya Allah ya, gitu. Lagian itu ada aja kentut dalam air ya. Iya, iya nggak apa-apa, bagus ditanya, gitu kan? Oke, Ibu silakan Bu. Ini. Biar di YouTube ada. Kalau pakai masker dia nggak kelihatan mukanya. Ini kebetulan lagi flu. Iya betul. Iya. Karena sering flu ini kan ya, saya ceritanya sering flu ini Bu ya. Terus kalau bulan Ramadan suka menghirup minyak kayu putih, menghirup Kayak gini. atau masih dan sebagainya, itu bagaimana tuh hukumnya? Ya boleh. Karena itu kan bagian dari, pertama ada bagian dari obat. Kedua tidak mengenyangkan. Ya tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan gitu kan. Kan kalau nggak sakit mah nggak dihirup. Ya kan? Iya kalau nggak sakit nggak dihirup kan? Nah itu makanya boleh ketika menghirup seperti hirupannya obat-obatan atau aroma makanan gitu kan? Nah seperti itu. Oke lagi. Ada lagi Ustaz. Sip. Ya. Bu, mic-nya Bu. Biar masuk YouTube. Ntar sama saya mau dikasih pertanyaan apa mau nanya? Kan gitu kalau ngajar ya. Ayo bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan kalau sholat tarawih kan ditutup sholat witir ya. Iya. Nah terus misalnya nih kita malam mau sholat malam. Nah itu Witir lagi nggak? ditutup witir aja Iya. atau enggak? Iya itu pertanyaan yang biasa lumrah tuh Pak. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Witir itu dalam satu hari satu kali. Nggak bisa witir dua kali. Ya. Mau witir di ujung, di depan, atau mau witir di akhir, silahkan, boleh. Witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Boleh ibu 3, boleh ibu 5, boleh ibu 7, boleh ibu 9, maksimal 11. Ya kan? Dan witir sebagai sholat penutup dari semua kerangkaian sholat-sholat kita. Maka kalau ibu mau pengen witirnya di akhir, maka setelah sholat taraweh jangan witir. Saya mau pengen witir terakhir sama sholat malam, gitu kan? Jangan witir. Tapi kalau dikira-kira, wah ini mau ketiduran, ini gue udah nih nggak bisa bangun, udah bablas, maka witirlah di depan. Nanti bangun, alhamdulillah kita sholat tahajud, sholat yang lain, tapi jangan witir. Nggak bangun kita sudah witir, nggak apa-apa.
ya kan? Dan sholat witir bukan hanya ada di bulan Ramadan. Biasanya orang tahunya satu paket tarawih sama witir. Nah, witir itu sekarang masih di luar Ramadan tetap full, tetap biasa, ya kan? Dan jangan juga dianggap witir itu 3 rakaat. Witir itu 11 rakaat. Jadi ibu silakan sekuat semampu berapa rakaat maksimal di apa? 11. Satu lagi, sholat sunat taraweh itu dikerjakan setelah sholat isya. Ya, ibu mamanya datang terlambat ke musola, lah itu udah taraweh. Kita belum isya. Isya dulu, baru ikut taraweh. Jangan gua gak enak, gua doang yang 4, yang lain 2 ya gitu kan. Hari ini ikut taraweh, maka tarawehnya nggak sah, nggak sah tuh ya. Karena dia aturannya setelah isya baru taraweh. Sama kayak orang sa'i bu, syarat sah sa'i tawaf dulu. Karena dia pengen yang lamaan dulu, dia sa'i dulu, dari baru tawaf. Maka sa'inya nggak sah. Jadi sa'i itu ada setelah tawaf. Maka salat taraweh itu ada setelah salat isya. Banyak juga orang kan begitu pak ya. Datang ke musola udah terlambat, udah taraweh, ya gitu aja taraweh lagi 2 rakaat sampai selesai. Habis itu dia di rumah bersolat isya. Nah ini jangan sampai dilakukan. Ya, syarat sah salat taraweh setelah salat isya. Mau jamaah, mau sendiri. Atau umpamanya ibu dari rumah sudah taraweh di musola, terus imamnya niat taraweh, makmumnya kita niat isya, boleh nggak? Boleh. Iya. Imamnya niatnya apa? Taraweh. Kita makmumnya apa? Isya. Boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Nggak apa-apa. Oke? Ayo lagi. Siapa yang bertanya? Itu tadi Pak Ustadz, kalau yang gak keburu tadi, misalkan udah komat ya di sana, karena kita agak jauh gitu, udah sholat isya dulu, nanti nyampe tarawihnya di musola masjid. Nggak apa-apa. Cuman kan nggak dapat pahala jamaahnya aja. Gitu. Ya kan, kalau dia ke masjid mah kan dapat pahala jamaahnya. Nggak apa-apa juga. Jadi tarawih isyanya di rumah. Tarawihnya baru berangkat kemana? Ke masjid, gitu kan ya. Nah, boleh nggak? Boleh. Cuma dia tidak dapat pahala jamaah isya. Nah, yang Begitu. tadi Pak nyambung. Kalau beliau sholat tarawih, kita sholat isya kan 4 rakaat, berarti beliau ulang ini lagi. Dia salam, kita naik. Kan tahiyatnya sama. Iya, sama. Ibu tahiyat awal, dia salam, dia naik, kita naik lagi 2 rakaat berikutnya, gitu. Terus tarawihnya nyambung, nambah sendiri apa gimana? Iya, ntar nambah sendiri. Habis selesai itu kita melihat taraweh, ya kan? Mau taraweh yang 8-nya, mau taraweh yang 20-nya, silahkan. Ya kan, dua-duanya punya dalil masing-masing. Oh saya mau usah 8 aja, ya silahkan. Oh saya main 20 aja, oh silahkan. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya bagus. Yang tidak bagus 8 kagak, 20 apa? Kagak. Nah itu tidak bagus. Jadi kita nggak usah berkotak-katik sampai berantem sampai adu argumentasi gara-gara 8 sama 20. Ya kan? Justru yang harus kita musuhi mah yang kagak 8 yang kagak 20. Nah itu pun gitu ya. Oke, lagi. Ada lagi? Ayo. Yang ngentut. Ayo. Ah, lo. Waalaikumsalam. Hanya Pak, kan kalau cewek itu kan kalau bulan itu headnya. Nah ada yang headnya itu sampai 15 hari. Iya lebih malah. Iya. Kalau ya kita nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu tuh sampai 30 hari. Nah pas bulan puasa tuh, nah kita gantinya itu puasa aja apa pakai fidyah juga? Yeah. Bayar fidyah juga. Terus satu lagi pakai ini kan kalau ibu-ibu ini kan suka pada masak tuh ya. Kalau mau nyiapin buka tuh, nah kita nyicipin gitu, nyicipin. Nah itu gimana puasanya, batal nggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau dalam kajian-kajian fikih, head itu paling cepat 1 hari 1 malam, paling cepat, paling maksimal 15 hari. Di atas itu sudah darah istihadah, maka dia wajib melakukan ibadah secara normal. Ya, nggak ada orang haid di atas 15. Ya, maksimal 15 hari. Kalau ada berarti dia sudah darah istihadah. Darah penyakit ya yang harus
segera dia melakukan kewajiban yang seperti normal. Ada memang kemarin tuh waktu saya umrah itu udah nenek-nenek sih, udah tua, nyampe sono haidnya yang luar biasa, udah haidnya banyak ya, banyak banget itu nenek-nenek ya kan. Makanya saya kalau umrah itu mau tua mau muda mau menopause nggak apa, saya suruh bawa, saya suruh softtek ya kan. Bahkan naik pesawat pun saya suruh pakai softtek, karena kata bini saya kalau naik pesawat pakai softtek anget gitu katanya. Apanya? Makanya ditegesin. Tempat duduknya. Jangan-jangan suka ngeliat soundtracknya bini mulai lagi nih. Ya. Nah, kalau orang yang menstruasi di bulan puasa, maka dia harus fa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti di luar bulan puasa. Kapan? Mulai tanggal 2 Syawal sudah boleh. Terus kalau ibu pengen dapat pahala qadha, pahala ganti sama pahala Syawal, maka ketika bulan Syawal niatin qadha. Jangan niatin puasa sunnah Syawal. Ya. Kalau ibu qadha, maka sunnah Syawal udah pasti dapat. Karena wajib bisa ngangkat yang sunnah. Tapi kalau ibu niatnya sunnah Syawal, yang qadhanya nggak keangkat. Karena sunnah nggak bisa ngangkat yang wajib. Atau bukan hanya bulan Syawal, ibu pas banget puasa di bulan Zulhijjah. Kan ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah ya, ada puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Ketika puasa Arafah emang masih punya utang yang kemarin Ramadan belum tuntas, di puasa Arafah niatin puasa qadha di tanggal yang Arafah itu, maka mendapatkan pahala qadha, mendapatkan juga pahala Arafah. Atau puasa Rajab, puasa Muharram dan seterusnya, puasa-puasa sunnah yang lain. Atau ibu mengganti qadhanya hari Senin, hari Kamis. Jangan niatin puasa Senin, puasa Kamis, tapi niatin puasa qadha. Dilakukan di hari Senin, maka dapat pahala qadha, dapat pahala puasa Senin. Nah, itu ya yang pertama. Jadi tetap diganti di hari-hari lain. Nah, kemudian itu tuntas, Bu. Yang masalah mens, jawaban tuntas. Satu lagi. Yang mennya dulu tuntas. Pakai bayar fidyah. Oh iya. Itu enggak? Fidyah itu alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, fidyah itu dikeluarkan kata Allah alladzina yutikunahu, orang-orang yang memang sudah tidak mampu melakukan puasa. Ya, pikun ya. Oh, coba ada ibu kalau punya emak, punya bapak yang udah pikun. Jangankan puasa, barusan kita suapin makan, ada orang datang, udah makan? Belum. Gitu dia mah. Ya kan? Nah, orang yang kayak gitu alladzina yutikunahu itu dalam Quran, orang yang memang nggak mampu puasa. Atau juga kalau kata Fatah Qaradawi, alladzina yutikunahu itu adalah orang yang memang setiap bulan Ramadan ya bunting. Iya kan, ada kan? Ramadan ini bunting, akhirnya karena bunting dia nggak puasa. Habis bulan puasa bunting kan belum tuntas kan? Belum tuntas, masih lama netain. Ketemu bulan Sya'ban udah bunting lagi. Netain lagi. Ya kan, netain lagi. Nah, itu masuk namanya yutikunahu, orang yang tidak mampu melakukan puasa. Maka fafidyatun, orang itu boleh mengeluarkan apa? Fidyah. Tapi kalau kita mampu, kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa jauh lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan itu, maksudnya saya tuntas problem itu. Jadi ketika kita berpuasa jauh lebih baik. Gitu kan, ada kan orang setahun 2 kali bunting. Nah, gitu kan? Ada banyak. bunting lagi tuh orang ya kan? Gitu. Udah. Terus yang kedua, bagaimana berkaitan nyicipin makanan? Maka kalau bisa hindari, ya kan? Itu bisa dikategorikan makruh, bisa dikategorikan membatalkan puasa. Sayang kan, dari pagi udah nahan gitu, pas menjelang puasa kurang garam dikit begitu ya. Dipertahankan. Ntar juga pas buka kita udah bebas kan? Gitu. Hindari yang kayak gitu. Ya kan? Tuh ibu kebangetan ya, tadi cicipin kagak boleh kan dibawa-bawi. Iya. Kali ini Pak Ustaz.
Lah emang bener nyicipin mah kagak Bu, di bukan dalam mah. Nama itu mah makan tuh mah. Ya nyicipin mah di ujung doang Bu. Makanya saya bilang tadi hal-hal yang kayak gitu dihindari. Kita sayang sama ibadah puasa kita daripada kita mempertahankan kualitas masakan kita. Maka ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu Bu cuma 1 hari loh Bu. Satu hal yang perlu Ibu catat nih ya. Puasa itu kewajibannya hanya 1 hari. Hari esok untuk hari yang besok. Kita hari ini tanggal 1, nggak ketemu besok puasa tanggal 1 lagi. Jadi cuma sekali kesempatan. Saat tanggal 1 ketemu sekali, tanggal 2 ketemu sekali, tanggal 3 ketemu sekali. Ketemu tahun depan. Udah lain lagi hukumnya. Makanya yang sekali ketemu maksimalkan. Pandangan pertama. Nah, gitu kan? Pertemuan kita pertama jangan disia-siakan. Kalau dalam bahasa saya itu kalau saya membawa jamaah umrah itu namanya one way. Perjalanan yang satu arah. Jadi 1 kali bertemu maksimalkan. Jangan sampai karena hari esok karena ada besok masih ada puasa. Begitu kan ya? Lah besok mah hari yang kedua jatahnya. Bukan hari yang ke-1. Gitu kan? Terus hari yang ketiga belum tentu umur kita sampai. Ya kan? Gara-gara besok aja ada puasa katanya masih ada. Enggak tahu jatuh kamar mandi dia mati pisan di situ. Nah, kan begitu kan? Nah, kita nggak tahu. Makanya sekali ketemu maksimalkan. Oke? Cukup? Oke. Oh, masih ada Bapak ya. Pak Ustadz. Bayar di Madah. Nah, itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali semua bertanya dengan saya tadi. Iya. Saya semua. Jadi kan tadi Ustaz bilang bahwa untuk menghindari puasa kan yang pertama tidak boleh menggibah ya. Iya, betul. Yang kedua yaitu kita Ditolak. kasih maki. Ya kan ya? Nah ini sampaikan kepada para sekolah kalau bisa puasa itu libur. Karena kita jumlahnya banyak. Mau banyak anak yang nakal-nakal gitu kan percaya nggak? Iya. Kalau bisa baiknya ya di rumah dan aja. Memulai kepala sekolahnya gitu. Setuju nggak Bu? Kagak, gitu Bu ya. Pada hubungannya apabila kan sudah terus aja kita manusia. Melihat anak kadang-kadang kita kasih tahu ini namanya kayak ini digabung ngayalnya bukan main tak. Jadi bikin sepanjang. Kalau pas sambil marah-marah. Nah ini kalau jadi kepala sekolah digunakan ya gitu kan. Nah ini intinya gimana? Intinya pengen libur itu. Untuk bertanya. Iya, betul. Bagus, Pak. Berarti kalau orang beribadah ada pahalanya. Kalau nggak ibadah ada pahalanya nggak? Ya kalau ngajar kan ada gajinya. Kalau nggak ngajar ada gajinya nggak? Lah udah jangan digaji. Nah begitu ya. Ya kan orang ibadah ada pahalanya. Ya karena dia keluar energi gitu kan. Kayak saya datang kemari kan keluar energi. Berarti kan dibayar. Gitu kan? Masa kagak dibayar? Kan gitu kan? Kan gitu. Iya, Bapak itu kan udah dibayar untuk mengajar ibu bapak. Maka tugasnya adalah memberikan balasan. Bagaimana bayaran itu kita harus berikan penampilan yang terbaik. Kan semakin bagus penampilannya, penyajiannya semakin mahal bayarannya. Bu ya Bu, mahal Bu, gitu kan. Jadi semakin bagus penyampaiannya, ya penyampaiannya jadi lebih mahal. Makanya kalau kata Krisdayanti apa? Saya diundang, kenapa saya harus nyanyi satu lagu 80 juta? Karena kostum saya aja udah berapa juta. Jadi saya tampilkan yang terbaik, otomatis orang itu harus membayar saya yang mahal. Begitu kan? Itu namanya ada pekerjaan, ada imbalan. Ada ibadah, ada pahala. Pengen dapat pahala puasa, kagak puasa. Dapat pahala puasa, kagak, gitu kan? Jadi kalau Bapak pengen libur, berarti jangan digaji. Ya kan? Nggak apa-apa, ntar saya ngajar gitu kan. Iya, nggak apa-apa, biar saya ngajar kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kan saya bilang tadi di awal, mengajar ketika berpuasa pahalanya bisa 100.000 kali lipat dibanding di luar bulan Ramadan. Itu jangan disia-siakan, ya kan? Yang ketiga tadi sudah bilang juga di depan, orang yang mengajar, orang yang belajar, niatin itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, mentransfer ilmu. Kalau dia mati di saat dia sedang begitu, maka tercatat mujahid fi sabilillah. Saya cerita dikit ya. Ibu bapak tahu gurunya Ken Nur Ali siapa? Ini sejarahnya Ken Nur Ali masuk nggak di sini? Guru Marjuki. Sebelum Guru Marjuki, namanya Guru Mugni.
Guru mugni itu gurunya Kiai Nur Ali. Karena Kiai Nur Ali bagus, akhirnya diangkat jadi mantu. Akhirnya jadi mertua. Mertuanya juga gurunya. Waktu lagi Kiai Nur Ali siswa, guru mugni yang ngajar begini. Kiai Nur Ali berangkat belajar ke Kiai Mugni, berangkat lagi ke Mekah. Pulang dari Mekah diangkat jadi mantu, disuruh ngajar. Kiai Mugninya ngikut belajar sini samping. Kata murid yang lain, Kiai, kan ini Nur Ali murid Kiai, kok Kiai ngikut belajar sih? Kata Kiai Mugni, gua pengen mati fisabilillah. Orang belajar itu matinya fisabilillah. Gak apa-apa. Kita belajar sama gurunya sama murid kita dulu. Jadi niatkan Bapak Ibu ketika mengajar itu adalah untuk tolabul ilmi. Kan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Cari ilmu itu dari mulai buayan sampai kita masuk ke liang kubur. Kalau niatnya mengajar itu sudah pasti nanti masuk fisabilillah. Bahkan dicatat mujahid fisabilillah. Sebagai mujahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Terus yang keempat, ini profesi yang sangat mulia. Profesi sangat mulia seorang guru itu. Terlepas dia guru agama ataupun guru bukan agama. Di mana dalam satu riwayat Rasulullah dikatakan, "Innama bu'istu mu'alliman." Saya ini diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Jadi guru itu punya profesi Rasulullah. Ya, guru profesi Rasulullah. Rasulullah seorang guru. Karena guru itu pahalanya dia terus mengalir. Kalau satu huruf ibu bapak ajarkan dan anak itu bisa dan dipakai lagi buat yang lain, dia akan yang mengajarkan pertama itu yang buat pahala terus mengalir. Dan ilmu itu adalah pembuka pintu keselamatan. Coba ada bapak dari angka 10, satu aja yang gak kenal, berantakan semua. Ya, satu angka itu bernilai Pak. Kayak kita transfer 1 juta sama 100.000, bedanya di mana? Nolnya kurang sama nambah kan? Satu aja kita tambahin, keluar uang kita 1 juta. Itu artinya mahal, satu angka itu mahal. Maka dalam kitab Talimut Talim, kalau seandainya guru mau dibayar satu huruf 1.000 dirham, itu masih kecil. Dia lebih besar, karena dia akan menyelamatkan banyak hal. Bangsa ini selamat karena gara-gara satu angka. Bangsa ini selamat karena gara-gara satu huruf. Ibadah Bapak Ibu selamat karena apa? Nggak ada yang dibuang. Surah Fatihah coba Bapak buang satu huruf dah, nggak sah Fatihahnya, sholat. Jadi satu huruf itu luar biasa. Jadi gimana Pak? Kita ngajar tetap Pak? Ngajar tetap Bu. Berarti Ibu tambahin lagi ntar pulang Bu ya. Udah saya kasih. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau bapak ibu kangen dengan pertemuan hari ini, tinggal klik aja di YouTube saya, Nur Anwar Amit. Nama saya ya, alhamdulillah. Pak, nanya sedikit Pak. Iya, nambah lagi deh ini. Terus, ayo. Iya, angkanya nambah nolnya. Iya. Kalau saya kadang-kadang juga suka introspeksi diri, kok saya sering marah gitu. Dosa nggak ya Pak? Iya. Kalau kata Allah, ibu bapak pernah nggak ngelihat kartunnya si siapa itu ya? Apa man? Yang telah di Aza itu? Asya apa? Nusa sama siapa? Rara. Ada itu salah satu filmnya La Tagdob Walakal Jannah. Wah gitu kan, anak saya itu hafal itu ya. Jangan engkau marah, karena kalau engkau marah itu nggak akan pernah bisa masuk surga. Surga itu hanya terbuka untuk orang-orang yang tidak pernah marah. Ya, baik marah dengan kata-kata ataupun marah dengan mamanya ibu sama ibu nih marahan sampai berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan gak tegur sapa. Jangan pernah berharap masuk surga orang kayak gitu. Karena Nabi sudah bilang la tagdob walakal jannah. Gak akan pernah masuk surga orang yang marah. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, jalin silaturahminya. Maka ketika kita marah, kata si siapa tadi? Rara, Nusa, sono kamu tidur berbaring, gitu kan ya? Kalau masih gitu, sono wudhu kamu. Nah, wudhu itu ada salah satu membakar amarah daripada marah kita. Maka dalam ibadah haji itu kata Allah, apa tuh? Wala fusuko wala jidala fil haj, gitu ya. Jadi ibadah haji orang nggak sah kalau dia punya jidal. Jidal itu bertengkar, berantem, marah-marah. Nah itu perlu dihindari dalam ibadah haji. Jadi betul sekali kata Rasulullah bahwa marah itu adalah tidak akan bisa masuk surga.
Dan kita berusaha, Bapak Ibu, bagaimana bisa mengerem supaya kita tidak marah. Dan itu sebuah jihad akbar namanya. Jadi kata Rasulullah, ketika Rasulullah habis perang Badar, alhamdulillah kita baru selesai jihad asgor, jihad kecil. Lah kata sahabat, emang ada ya Rasulullah jihad akbar, jihad melawan hawa nafsu kamu. Itu sebut jihad akbar namanya. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita memang perlu diterapi bagaimana supaya kita tidak marah. Sama kayak saya kalau bawa jamaah, kata jamaah, ya Allah ini Ustaz, padahal kan soal sana saya Ustaz Nung ya. Seneng itu orangnya nggak pernah marah, telaten sama orang, nggak mau dikomplain, mendapat tenang aja marah gitu kan. Karena marah itu juga tidak menyelesaikan masalah, ya kan. Kemudian marah itu juga tidak membuat kita nyaman, ya kan. Jangan sampai orang ketika berangkat dengan saya umroh atau haji pulang terkesan, ya Ustaz itu marah-marah mulu, suruh marah-marah mulu, begitu, ya kan. Nggak jadi deh. Nah, yang harus kita jangan sampai kepala sekolah, ya ibu tuh marah-marah mulu kerjaannya. Saya nyampe marah begitu ya. Nah ini jangan sampai tuh orang berkesankan kayak kita sama kita begitu. Justru sebaliknya. Bagaimana orang itu merasa nyaman, enjoy dengan kita. Itu perlu apa? Perlu diterapi, dibiasakan dari diri sendiri, ya kan? Kalau gini Pak Ustadz, misalkan kita itu sudah memberikan arahan, Ya. sudah ya intinya udah step by step, tapi tetap tidak dilaksanakan. Akhirnya kan timbul marah gitu. Iya. Nah itu bagaimana? Ya itu mah jitak aja, apalagi jitak, ya kan? Udah dikasih tahu masih salah juga kan gitu ya. Tapi emang lagi-lagi ya itu manusiawi ya Bu ya. Lagi-lagi gitu ya. Makanya mungkin nanti ada draft atau ada sistem gitu kan ya. Kalau udah dikasih tahu nih begini, terus tetap melakukan kesalahan, itu kita jadiin satu peringatan. Nih sekarang kamu udah dikasih tahu, terus kamu tetap salah. Jangan sampai diulang lagi kedua kali, ketiga. Kalau udah 3 kali itu orang pasti sadarkan diri. Kamu udah 3 kali loh, nih salah nih, satu ke sini. Saya nggak marah, satu lagi kedua di sini. Saya juga nggak marah. Ini yang ketiga. Apa perlu saya marah juga sama kamu, ya kan? Umpamanya begitu, ya kan? Jadi kalau satu oke, tapi tetap kita peringatin. Jangan sampai mengundang saya marah, ya kan? Nah kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kan juga punya masalah lain di rumah yang akhirnya juga tidak bisa disembunyikan, ya kan? Tidak tampil profesional gitu. Masalahnya di mana? Bawanya ke kerjaan kita, gitu kan? Oke, insya Allah mudah-mudahan khair semua Bu ya. Semua barokah, semua lancar, nggak ada kendala apa-apa. Karena itu nanti saya share ini teks hari ini ada satu doa supaya segala sesuatu ibu diberikan kemudahan. Amin. Nanti teksnya bisa ibu bapak print, ada doanya nanti ibu bisa baca doa-doa supaya bisa diberikan kemudahan segala urusan kita. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir